beliau Bapak Aditya Anggara Raja SPD, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Cipangkong yang berbahagia. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang diberikan, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul pada kegiatan diseminasi pemahaman budaya positif di sekolahan yang akan disampaikan oleh para calon guru penggerak. Sebelum kegiatan ini dimulai, marilah kita bersama-sama mengawali dengan membaca Bismillah. Selanjutnya, marilah kita dengarkan bersama-sama pengantar dari Kepala Sekolah SD Negeri 2 Cipangkong kepada beliau Bapak Aditya Anggara Raja SPD. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman Dewan Guru dan karyawan SD Negeri 2 Cipangkong, yang berbahagia teman-teman calon guru penggerak SD Negeri 2 Cipangkong, ada Bu Umi, ada Mas Joko, dan ada Bu Tri Nur Hayati. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini kita dapat dipertemukan dengan keadaan sehat dan semangat. Semangat Bapak Ibu? Semangat. Luar biasa. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati dan para CGP tentunya yang berbahagia, pada kesempatan kali ini adalah kesempatan yang luar biasa. Ada kegiatan diseminasi terkait dengan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Apa sih budaya positif? Tentu ini menjadi angan-angan bersama, pemikiran bersama. Budaya positif ini menopang. Budaya positif adalah keyakinan, hal-hal yang kita yakini, yang kita lakukan, nilai-nilai luhur yang ada dan sudah kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari di sekolah. Nah, harapannya tentunya nilai-nilai keyakinan ini akan ada di anak didik kita. Untuk apa sih budaya positif ini? Nah, budaya positif ini diharapkan membentuk siswa-siswi SD Negeri 2 Cipangkong yang kritis, dan tentunya harapannya akan menjadi anak-anak hebat yang bertanggung jawab. Terhadap apa? Terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Tentunya dalam menopang anak-anak untuk bisa menghayati budaya positif ini, maka peran kita lah para guru untuk menerapkan nilai-nilai luhur, nilai-nilai positif yang ada. Nah, Bapak Ibu, tentunya budaya positif ini akan disampaikan oleh para calon guru penggerak yang sudah berkegiatan kurang lebih 2 bulan. Mari Bapak Ibu kita dukung kegiatan para calon guru penggerak ini agar sekolah kita semakin meningkat secara kualitas dan kuantitas tentunya. Kualitas pembelajarannya, kuantitas kegiatannya, dan anak-anak bisa menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Mungkin itu, selamat berkegiatan. Nanti harapannya kegiatan diseminasi ini kita semakin terbuka, kita semakin sering berdiskusi untuk menemukan hal yang baru. Begitu saja Bapak Ibu, mungkin dari saya cukup. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, dan selamat berkegiatan kepada rekan-rekan calon guru penggerak. Tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SD Negeri 2 Cipangkong,
Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Cibangkong. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita senantiasa untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tiada henti-hentinya memberikan kenikmatan kepada kita. Di antara berbagai macam kenikmatan itu, salah satunya adalah nikmat sehat, sehingga hari ini kita bisa berkumpul di ruang kelas 5 dalam acara menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Dari saya Umi Khotifah, CGP Angkatan 11. Tak lupa sholawat serta salam semoga senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita adalah umatnya yang kelak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini perkenankan saya yang pertama untuk mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian atas kesediaannya memenuhi undangan dari saya dalam rangka diseminasi penyebaran budaya positif. Nah, konsep-konsep budaya positif yang akan kita bahas pada hari ini meliputi perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kemudian ada motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Sebelum kita masuk pada paradigma perubahan, latar belakang dari adanya budaya positif itu adalah pendidikan, filosofi pendidikan menurut KHD atau Ki Hajar Dewantoro, yaitu menuntun siswa sesuai kodrat alam dan kodrat zaman agar dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan hidup setinggi-tingginya. Jadi tugas kita sebagai pendidik adalah menuntun anak. Mendidik itu juga mengajar, di dalamnya bukan hanya sekedar mengajar, tapi kita mendidik, menuntun anak sesuai dengan kodrat alam. Kodrat alam ini adalah karakter yang sudah dibawa oleh anak tersebut. Jadi masing-masing anak itu sudah memiliki karakter dan potensi sendiri-sendiri. Sehingga kita sebagai pendidik, kita sebagai guru harus mampu mengembangkan kodrat anak ini sesuai dengan kodrat zaman. Apa yang sedang kita jalani saat ini sebagai guru, itu hendaknya kita mampu menguasai apa yang sedang terjadi pada zaman ini atau pada saat ini. Nah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bisa mengantarkan anak untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan hidup setinggi-tingginya. Atau dengan kata lain, kita itu mendidik anak itu agar sukses dunia dan akhirat. Bukan hanya dunia saja, namun juga di akhirat. Guru itu diibaratkan sebagai petani. Jadi petani ini memiliki peran penting dalam menjadikan tanamannya supaya tumbuh subur. Jadi kita harus dapat memastikan bahwa tanah tempat tumbuhnya tanaman adalah tanah yang cocok untuk ditanami. Atau seperti yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi.
Misalnya, hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan sebagainya. Nah, petani itu usaha petani yang dilakukan tadi sama halnya sebagai kita sebagai pendidik ketika mendidik anak-anak kita di dalam sekolahan ini, di dalam pembelajaran ini. Anak-anak dengan berbagai macam karakter itu hendaknya bisa kita kembangkan potensi yang mereka miliki dengan cara tadi membangun karakter mereka, salah satunya melalui budaya positif. Tujuan membangun budaya positif sendiri adalah menumbuhkan karakter anak. Adapun karakter yang diharapkan adalah menjadi manusia dan anggota masyarakat untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan seperti tujuan pendidikan nasional kita yang tercantum dalam profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru ini adalah sebuah upaya pembelajaran yang berbeda dengan pembelajaran seperti yang kita alami dahulu, Bapak Ibu. Seperti zaman kita SD dulu, pembelajaran itu pembelajaran di dalam kelas yang terjadi itu adalah guru sebagai subjek atau guru itu pelaku pembelajaran, murid adalah sebagai objek. Namun dengan paradigma baru ini, murid sudah bukan lagi murid sekarang sudah menjadi subjek, bukan lagi objek. Kalau pembelajaran dulu, murid ini adalah sebagai objek. Sekarang pelaku pembelajaran itu adalah subjek, bukan guru lagi. Posisi guru dalam pembelajaran itu hanya sebagai motivator yang mengarahkan anak didik kita dalam pembelajaran. Dengan diferensiasi kita itu berusaha untuk memahami berbagai macam karakter, berbagai macam potensi yang dimiliki oleh anak-anak. Jadi kalau zaman dulu itu kita belajar, itu pembelajaran itu berpusat pada guru. Untuk saat ini sudah tidak lagi berpusat pada guru, tapi bagaimana anak berkembang di dalam kelas. Anak itu mau seperti apa, anak maunya seperti apa, gaya belajar anak seperti apa. Nah, itu yang harus kita kembangkan dengan pembelajaran cara paradigma baru. Selanjutnya, ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Bahwa yang pertama, guru itu bisa mengontrol murid, tetapi kenyataannya tidak seperti itu. Jadi ini hanya sebuah ilusi. Sesungguhnya kita itu tidak bisa mengontrol siapapun kecuali diri sendiri. Jadi adalah anggapan yang salah bahwa guru dapat mengontrol seorang murid. Yang kedua adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Misalnya kita di dalam kelas, ya, kita memiliki hak untuk memaksa anak-anak. Itu sebetulnya salah. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Dan miskonsepsi teori kontrol yang terakhir adalah bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Jadi
kita kan sering ya mendengarkan itu saran dan kritik. Ada kritik yang membangun ya, Bapak Ibu pernah mendengar ya bahwa ada kritik yang membangun. Tapi sebetulnya tidak ada kritik yang membangun. Bagaimanapun juga yang namanya kritik itu tetap akan berdampak pada psikologis anak. Nah sekarang pada stimulus respon dan teori kontrol. Pada stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama, tapi teori kontrol menyatakan bahwa realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, tapi pada teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Pada stimulus respon, kita bisa mencoba mengubah orang agar berpandangan yang sama dengan kita. Tetapi dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian di stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi pada teori kontrol muncul bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Jadi dalam teori kontrol ini tidak ada hal yang salah. Hal yang salah pun yang dilakukan itu dia memiliki sebuah tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, tapi dalam teori kontrol hanya kita yang dapat mengontrol diri kita sendiri. Jadi tidak ada orang lain yang bisa mengontrol diri kita, atau kita mengontrol orang lain itu tidak bisa. Kita itu hanya bisa memberikan informasi kepada orang lain. Yang hanya bisa kita kontrol itu adalah diri kita sendiri. Misal kita yang sering terjadi dalam satu satuan pendidikan seperti kita ini, kita berinteraksi dengan bapak ibu dengan berbagai macam watak, dengan berbagai macam sifat. Nah, kita nggak bisa untuk mengontrol orang lain, tapi kita yang hanya kita yang bisa memposisikan diri kita sendiri. Selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain di stimulus respon, tapi kenyataannya pada teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian di stimulus kontrol ada model berpikir menang atau kalah, dan pada teori kontrol ada model berpikir menang-menang. Selanjutnya disiplin positif. Nah, sebelum kita membahas tentang disiplin positif, ada pertanyaan pemantik di sini Bapak Ibu. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang Anda bayangkan? Disiplin itu tentang apa, Pak Eko? Jika Anda mendengar kata disiplin, maka yang Anda bayangkan adalah tepat waktu. Bu Tia, ketika Anda mendengar disiplin, yang Anda bayangkan adalah patuh. Bu Ani, disiplin mengikuti aturan. Bu Puput, disiplin bisa ditambahkan menaati ya. Nah, dari tadi ada yang ada tepat waktu ya, Pak Eko apa ya tadi? Tepat waktu ya, tepat waktu, mematuhi aturan ya, menaati. Nah, ini benarkah disiplin itu seperti itu? Nah, menurut Diana Gosen, disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya adalah belajar. Ya. Kemudian ada juga akar kata yang sama artinya murid atau pengikut. Jadi disiplin itu sebetulnya bukan sebuah hukuman ya. Kalau kita mendengar selama ini kan disiplin itu adalah sebuah paksaan, seperti kita itu dipaksa. Padahal disiplin itu adalah cara seseorang untuk menggali potensi dirinya menuju kepada sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna.
Kemudian dengan disiplin diri kita bisa mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri, bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia. Kemudian disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa adanya hukuman atau hadiah. Jadi kalau selama ini kita menanamkan bahwa disiplin ini adalah sebuah paksaan, tapi ternyata itu adalah hal yang salah. Jadi disiplin itu adalah kesadaran diri, kesadaran yang dibangun dari dalam siswa tersebut tanpa adanya paksaan ataupun hadiah. Jadi kalau selama ini kita belajar, selama ini yang kita ketahui bahwa dengan adanya reward atau hadiah ini akan membuat anak yang tadinya tidak disiplin, yang tidak manut menjadi disiplin. Tapi ternyata hal itu tidaklah benar. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal. Dari nilai disiplin diri tadi, jika kita sudah mampu memunculkan disiplin diri pada anak, maka anak bisa memiliki nilai-nilai kebajikan. Nah, contoh-contoh nilai-nilai kebajikan universal ini dalam profil pelajar Pancasila, nilai kebajikan itu meliputi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nyanyilah yuk, biar gak itu. Butia, profil pelajar Pancasila bisa? Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Bisa Pak Eko? Ya, ini adalah cara kita untuk mengingatkan kepada anak-anak dengan profil tentang dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Yang kedua, contoh-contoh nilai kebajikan dari Ibu Primary Years Program. Itu ada toleransi, ada rasa hormat, ada integritas, ada mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian satu lagi nilai kebajikan dari The Seven Essential Virtues. Itu meliputi empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini akan muncul jika anak sudah memiliki disiplin diri. Jadi bukan disiplin karena paksaan atau karena hukuman, tapi setelah disiplin diri itu muncul, maka anak akan memiliki rasa seperti ini. Nah, yang saat ini sedang kita kembangkan karakter pada Merdeka Belajar ini adalah profil pelajar Pancasila. Hendaknya anak didik kita dapat memiliki nilai-nilai yang tercantum atau nilai-nilai yang ada dalam profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, standar pendidikan nasional kita ini dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran perlu
berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Nah, tujuan mulia dari penerapan disiplin positif itu adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Nah, sekarang kita sampai pada teori motivasi, Bapak Ibu. Teori motivasi itu ada 3. Yang pertama bahwa motivasi itu akan timbul untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, motivasi timbul untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, motivasi ini terjadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Maksudnya bagaimana? Nah, penjelasan dari Diana Gosen seperti ini. Motivasi yang terjadi yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, biasanya motivasi ini terjadi karena seseorang ini tidak ingin dihukum atau karena merasa tidak nyaman. Contohnya dalam aturan di sekolah, siswa ketika hari Senin harus mengikuti upacara bendera, kemudian mereka harus memakai atribut yang lengkap. Maka anak-anak, menurut Bapak Ibu, anak-anak ketika memakai atribut lengkap itu dari motivasi mana? 1, 2, atau 3 pada diri anak? Apakah menghindari ketidaknyamanan, atau untuk mendapatkan imbalan, atau menjadi orang yang mereka inginkan? Sepertinya nomor 1. Ya, motivasi yang terjadi pada anak ini masih pada nomor 1, karena tidak ingin dihukum. Ya, mungkin sama juga dengan kita ya. Ketika kita berangkat, kita pagi-pagi tergopoh-gopoh absen sebelum pukul 7. Bapak Ibu kira-kira motivasinya untuk apa? 1, 2, atau 3? ya, Pak Eko yang mana? Nomor 2 untuk mendapatkan imbalan. Iya, betul. Karena kalau absennya bermasalah, maka gajinya pun akan bermasalah. Jadi untuk mendapatkan imbalannya, ya, tamsilnya bermasalah. Betul. Jadi teori motivasi ini ada 3, 2, dan 3. Dan level tertinggi itu di nomor 3 ini. Motivasi itu sudah muncul secara internal dari dalam diri. Kita itu termotivasi karena kita ingin menghargai diri sendiri. Kita sering mengikuti webinar. Itu motivasinya apa, Bapak Ibu? 1, 2, 3. Yang mana? Kalau kita ikut webinar, ini apakah karena ketidaknyamanan? Tidak ya. Kalau ketidaknyamanan rasanya nyaman-nyaman saja ya. Tapi ya kita mungkin masih di level yang kedua. Iya, kita ikut webinar supaya angka kredit kita aman. Ya, berarti kan ini masih pada imbalan, demi imbalan atau penghargaan. Jadi belum muncul, oh iya saya ikut webinar ini karena saya pengen ilmunya, Mas Eko. Ya. Nah, yang dituju masih pada sertifikat. Kadang-kadang kita ikut kadang-kadang kita ikut sesuatu itu karena masih finishnya itu adalah pada sertifikat. Nah, pada orang yang sudah motivasinya ketiga ya, seperti Mas Joko ya, ini kan bukan lagi sertifikatnya tapi ilmunya. Ya, mudah-mudahan ya Mas Joko ya. Nah, sekarang hukuman dan penghargaan. Jadi ada hukuman dan ada penghargaan. Kita, Bapak Ibu pernah menghukum? Bapak Ibu pernah menghukum? Pernah. Ya, kayaknya setiap guru
Setiap guru itu pasti pernah menghukum anak didiknya. Sekarang kita bedakan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu dia akan menjadikan anak menjadi identitas yang gagal. Kemudian konsekuensi, identitas sukses akan muncul dari konsekuensi dan dari restitusi. Ketika hukuman terjadi, yang pertama, sesuatu yang menyakitkan itu harus terjadi. Misalnya murid Mas Eko pagi-pagi terlambat, orang garap PR, ya, nah kan, betok kena, ya kan, dikeluarkan, anak dikeluarkan, kon garap, kira-kira butuh rampung. Nah, ini apakah hal ini tidak menyakiti anak? Menyakiti atau membahagiakan? Membahagiakan. Anak saya dikeluarkan. Nah, ya. Kemudian tidak ikut pelajaran ya. Nah, sama kelas kita lah ya. Selama ini kelas-kelas yang tinggi kita berusaha menciptakan disiplin. Ketika anak tidak mengerjakan PR, anak kita suruh mengerjakan di kantor. Tujuannya apa? Kita berusaha membuat anak tersebut menjadi jerah. Kok ngesuk orang kayak kue maning. Kita berusaha menerapkan disiplin. Ternyata hukuman itu membuat anak menjadi sakit hati. Nah, pada konsekuensi, jika konsekuensi maka sesuatu itu memang harus terjadi. Ini bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Pada hukuman yang diberikan kepada anak ini akan menjadikan anak tidak nyaman dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian anak akan tersakiti, akan memunculkan perilaku yang pasif atau agresif pada diri anak semakin meningkat. Anak yang tadinya pendiam kita hukum dengan cara seperti itu, ya, bisa berakibat dua ya. Anak yang pendiam mungkin dia akan semakin diam, anak yang agresif dia justru akan semakin mencari cara untuk meluapkan, seperti itu. Kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Nyatanya kita berapa kali menghukum anak dengan menyuruh mengerjakan di dalam kantor. Tujuannya menciptakan disiplin, tapi kenyataannya besok masih sama, belum dikerjakan PR-nya, besok lagi belum dikerjakan lagi PR-nya. Nah, hal itu terus saja berulang. Jadi bisa saja sistem tidak berjalan jika murid tidak takut. Kemudian hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Kita di sini berusaha untuk menciptakan disiplin lewat hukuman seperti tadi itu. Misal tidak membawa mukena ketika sholat, ada sanksi. Nah, kita berusaha untuk menerapkan itu. Tapi kenyataan ketika anak pulang ke rumah, apakah hukuman itu masih sama? Ya, iya. Ketika anak itu sudah sampai di rumah, ketika anak pulang ke rumah, apa yang kita terapkan di sekolah bisa saja berbeda dengan di rumah. Jadi hukuman tadi hanya berlaku di institusi, tapi tidak di rumah. Lantas apa perbedaannya dengan konsekuensi dan restitusi? Pada konsekuensi memang sesuatu itu harus terjadi. Sedangkan restitusi ini adalah sebuah pilihan. Pada hukuman, lama-kelamaan jika anak mendapatkan hukuman dan kita menerapkan hal yang keras terhadap anak, maka anak ini akan menyembunyikan kesalahan. Anak akan berusaha untuk menyembunyikan kesalahan. Bisa saja anak kemudian berubah perilakunya. Untuk menutupi kesalahan yang sudah dilakukan, dia kemudian berubah menjadi anak yang berbohong misalnya ya. Dia berbohong untuk menutupi kesalahannya. Karena apa? Karena dia takut untuk mendapatkan hukuman. Tapi pada restitusi kita mencoba menyadarkan
bahwa anak itu memiliki kendali sendiri atau memiliki kontrol terhadap dirinya sendiri. Nah, kemudian menurut Alfikon, penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi. Jadi penghargaan itu pun sama. Penghargaan itu dapat menghancurkan perilaku seseorang. Tidak selamanya penghargaan itu membuat orang lain menjadi sukses, ya. Jadi penghargaan ini, jika anak diberi penghargaan yang terus-menerus, misalnya kita memotivasi anak dengan hadiah, maka lama-kelamaan anak kehilangan motivasi untuk bisa. Tapi apa yang dilakukan anak semata-mata itu adalah karena hadiah. Jadi penghargaan itu pun tidak terlalu efektif. Nah, sekarang pada restitusi. Tadi kita sudah tahu tentang hukuman, sekarang restitusi. Restitusi itu adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Atau proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah yang membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Jadi ketika ada anak dalam kelas kita melakukan sebuah kesalahan, itu kita melakukan sebuah pendekatan, bukan memberikan hukuman, tapi kita melakukan sebuah pendekatan dulu atau restitusi. Kita tanya anak itu kita menanyakan dulu alasan kenapa anak tersebut melakukan kesalahan-kesalahan itu. Yang kedua, restitusi ini untuk memperbaiki hubungan. Kemudian restitusi ya Mas Eko. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi ini menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Jadi cara yang paling baik belajar dari sebuah kesalahan itu bukan dengan hukuman, tapi kita melihat penyelesaian yang terbaik itu apa. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi menguatkan. Selanjutnya, yang kesembilan, restitusi fokus pada solusi. Jadi ketika terjadi permasalahan, bukan masalahnya ya Mas Eko, ketika siswa datang terlambat, kita cari penyebab siswa terlambatnya itu apa? Iya, itu ya. Yang kita selesaikan, anak ini terlambat, kenapa setiap pagi dia terlambat? Kita cari, kemudian kita berusaha untuk menemukan solusi. Jadi kita tidak fokus pada masalah, tapi kita mencarikan solusi supaya tidak terulang kembali. Nah, restitusi ini bermanfaat sekali kita gunakan dalam kelas kita. Kalau kita sudah menggunakan restitusi, sudah tidak menggunakan lagi hukuman, sepertinya kelas kita akan berubah menjadi kelas yang sangat menyenangkan. Kita menjadi orang yang demokratis ya, tidak menjadi orang yang penghukum, orang sing apa-apa sedela-sedela menghukum. Kemudian yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi biar
biasanya ketika anak ya, bullying itu terjadi di dalam kelas ketika anak berbuat salah kemudian teman-teman menyoraki kesalahan itu, atau bahbahkan kita sebagai guru pun ya, kita ikut menghukum kepada anak membuat kesalahan tersebut. Nah, ini yang menimbulkan sebetulnya salah satu indikasi bullying terjadi di dalam kelas, karena tadi kita fokus pada hukuman, bukan pada restitusi. Nah, dalam restitusi ini ada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini harus kita ketahui sebagai pendidik. 5 posisi kontrol ini harus kita cermati baik-baik, di mana diri kita sekarang berposisi. Yang pertama adalah penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima adalah manajer. Nah, ini adalah 5 posisi kontrol. Di manakah diri kita sekarang berdiri, teman-teman? Manajer. Ya, bagus sekali kalau sudah di manajer ya. Penghukum, mangkat awan, hukum. Orang melu upacara, hukum. Ya, nah, penghukum ini sifatnya keras. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Dia tidak menghukum, tapi dia mengucapkan kata-kata yang melukai kepada anak didik. Contohnya, sikapmu yang seperti itu membuat Bu Guru kecewa. Jadi anak kan merasa, wah, aku sudah mengecewakan Bu Guru atau Pak Guru. Ini adalah pembuat merasa bersalah. Kalau pada penghukum, ini keras ya, sifatnya keras. Anak tidak mengerjakan soal, anak tidak mengumpulkan rapot ya, anak tidak mengumpulkan rapot, dihukum. Nah, ini contoh penghukum. Kemudian teman itu yang memposisikan diri kita sebagai teman kepada anak didik. Yang keempat ada pemantau, dan yang kelima manajer. Dari kelima posisi ini, level tertinggi itu adalah dimiliki oleh manajer. Karena pada manajer ini peran guru itu bersama siswa. Guru itu membimbing siswa untuk mencari solusi sendiri dari permasalahan yang siswa tersebut hadapi. Nah, sekarang contoh penerapan 5 posisi kontrol di sekolah kita misalnya. Kasusnya adalah siswa tidak memakai atribut lengkap ketika upacara. Jika kita sebagai penghukum, maka kata-kata yang akan kita ucapkan kepada anak adalah patuhi aturan sekolah, sekarang berdiri di depan barisan. Pernahkah kita seperti itu? Ya. Kemudian yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Dari kasus seperti itu, kita bertanya, berapa kali Bu Guru harus memberitahu sama kamu? Kamu membuat Bu Guru kecewa. Jadi kita tidak marah, ucapan kita halus, tapi itu tetap menyakiti kepada anak. Yang ketiga adalah pemantau. Pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Jadi masing-masing dari posisi kontrol ini akan memberikan aksi yang berbeda, memberikan reaksi yang berbeda dari aksi yang terjadi. Teman, jika posisi kita sebagai teman, maka kalimat yang diucapkan adalah ayolah yang tertib, coba buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Karena teman kan saling memahami ya Pak Eko. Ya, karena teman itu saling memahami. Jadi kalaupun salah, ya sudahlah, tidak apa-apa. Dianggap seperti itu. Iya, batir. Iya, seperti itu. Bestie ya Mbak Tia. Nah, yang kelima pada posisi manajer.
manajer, maka yang akan kita ucapkan, apakah kamu tahu kesalahanmu? Bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Jadi di level manajer ini kita fokus untuk memperbaiki kesalahan anak tersebut. Kita menanyakan kepada anak tersebut, anak tadi kita suruh untuk mencari solusi. Kita membantu kita membantu anak tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahannya tadi. Kira-kira kalau setiap Senin itu ketika upacara atributnya tidak lengkap, ini sebabnya apa? Nah, kalau tadi kita hanya sekedar memberi hukuman tanpa kita tahu ternyata di rumah kondisi anak di rumah tersebut dia tinggal dengan neneknya, orang tuanya tidak ada, dia harus mempersiapkan segala sesuatunya sendiri. Kan rasanya tidak bijak jika kita langsung, jika posisi kita sebagai penghukum, kita langsung memberikan sanksi, menghukum anak tersebut. Maka posisi guru yang baik itu adalah sebagai manajer. Harusnya guru itu sampai memiliki keterampilan di level ini, di level manajer. Ya, jangan menjadi guru sebagai penghukum, penghukum atau pembuat merasa bersalah. Kalau Bapak Ibu biasanya di posisi mana? Saya jujur saja, saya seringkali di posisi 1 dan 2. Iya, curhat. Saya itu sebelum saya mengerti tentang restitusi ini, posisi saya seringkali di dalam kelas adalah 1, 2. Ya, 1, 2, 3 dan 4. Tapi untuk 5 sepertinya belum. Nah, maka semenjak mengerti tentang ini, semenjak saya mengerti tentang posisi kontrol ini, mulai dari kita mengerti ilmunya, mari kita rubah diri kita, posisi kontrol kita sebagai level manajer yang mengelola, jangan lagi sebagai penghukum lah. Karena ternyata penghukum itu adalah posisi terendah, posisi yang paling rendah. Nah, sekarang keyakinan kelas. Pertanyaan pemantiknya, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas saja? Bapak Ibu sudah membuat peraturan kelas di dalam kelas masing-masing? Bu Tia sudah ada peraturan kelas di kelas 2? Ada. Pak Eko ada? Oh belum. Bu Puput ada? Belum. Ya. Nah, kenapa? Mumpung belum berarti mumpung belum membuat, maka ini bisa kita jadikan acuan untuk membuat. Kenapa harus keyakinan, bukan peraturan kelas? Sekarang saya tanya dulu, Pak Eko kalau naik motor pakai helm, ya tujuannya untuk apa? Keselamatan, ya keselamatan. Bu Tia kalau naik motor pakai helm, tujuannya untuk apa? Menghindari polisi. Berarti apa itu? Keamanan keamanan. Nah, kita kalau berkendara, kalau kita naik motor itu kita pakai helm. Karena kita meyakini dengan helm tadi kita bisa, pertama ketika ketemu bapak polisi aman dari tilang keamanan. Kita akan memperoleh keamanan. Kemudian helm ini juga kita yakini bahwa helm tadi juga menjadi keselamatan ketika dilalai jatuh dilalai ketika tiba-tiba kita terjatuh kepala kita jadi lebih aman intinya seperti. Jadi keyakinan itu sesuatu yang kita yakini. Jadi keyakinan itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, nilai-nilai keyakinan ini akan menumbuhkan motivasi seseorang dari dalam.
Jika kita sudah memiliki motivasi dari dalam atau motivasi nopo nggih Putri, kalau motivasi dari dalam namanya intrinsik ya, betul. Motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik ini akan menumbuhkan nilai-nilai keyakinan. Nilai-nilai keyakinan yang mengandung kebajikan universal yang sudah dicontohkan tadi di depan, yang ada profil belajar Pancasila salah satunya itu. Nah, sekarang pembentukan keyakinan kelas. Bagaimana cara kita membentuk keyakinan kelas? Ya. Yang pertama, keyakinan ini keyakinan ya, bukan peraturan. Jadi kalau peraturan itu tadi bersifat hukuman, tapi kalau keyakinan ini memunculkan nilai kebajikan. Yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan, yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, berupa pernyataan-pernyataan universal. Misalnya, ini saya punya kebetulan di sini kesepakatan ya, masih kesepakatan kelas. Masuk kelas tepat waktu. Masuk kelas tepat waktu. Di situ ini adalah keyakinan atau peraturan. Peraturan ya, masih peraturan ya. Nah, kemudian yang kedua, minta izin pada guru jika keluar kelas ketika pelajaran berlangsung. Ini masih peraturan, bukan keyakinan. Jadi ketika anak keluar masuk, anak ini belum paham bahwa saya ketika belajar di dalam kelas ini kan ketika saya bolak-balik, otomatis itu akan mengganggu konsentrasi. Baik dirinya maupun teman-temannya. Yang ketiga, keyakinan kelas ini dibuat dalam bentuk kalimat positif. Jadi hindari kata jangan. Ya, tidak boleh pakai kata jangan. Yang keempat, keyakinan kelas ini tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang kelima, keyakinan kelas dapat diterapkan dalam lingkungan tersebut. Kemudian yang keenam, ketika kita membuat keyakinan kelas, semua warga kelas itu berkontribusi. Jadi keyakinan kelas yang kita ciptakan itu merupakan kontribusi dari seluruh warga kelas lewat curah pendapat. Dan yang ketujuh, keyakinan kelas yang sudah kita buat kita tinjau kembali dari waktu ke waktu. Nah, dari keyakinan kelas tadi, sesuatu yang kita yakini tadi, kita sampai pada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Satu adalah bertahan hidup. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Kemudian yang keempat adalah kebebasan. Dan yang kelima adalah kesenangan. Jadi orang tidak akan bermasalah jika 5 kebutuhan dasar ini sudah terpenuhi. Bertahan hidup. Kenapa kita bekerja? Karena kita berusaha untuk bertahan hidup, ya. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kita seringkali menjumpai anak-anak dengan perilaku khusus di dalam kelas kita. Bocah sing laporan baik, ya. Yang sudah salin di depan kelas tapi guru ngikuti gurunya lagi kan salin di dalam kantor. Nah, ini dari anak-anak yang seperti ini, mereka memiliki kebutuhan dasar yang belum tercukupi, belum terpenuhi. Mungkin mereka mencari perhatian kepada bapak ibu guru karena mereka kurang kasih sayang. Kemudian penguasaan. Ketika di dalam kelas biasanya ada sing dadi jeger, ya. Nah, ini adalah merupakan perilakunya tadi itu karena dia butuh
Yang keempat, kebebasan. Ini biasanya jadi anak bocah warawiri baik bagi yang kelas rendah, ya kelas tinggi saja masih seperti itu. Ketika anak bolak-balik keluar masuk. Nah, ini berarti ada kebutuhan, ya ada rasa kebebasan yang terkekang mungkin seperti itu. Nah, jadi jika kita ingin menjadi manusia yang bahagia Bapak Ibu, maka kita harus memiliki ini ya. Ya, bahagia itu jika ini sudah terlengkapi, ya. Kita mampu bertahan hidup dengan baik, memiliki taraf ekonomi yang baik, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, ya. Kemudian penguasaan, kita mendapat pengakuan dari orang lain. Kita mendapatkan pengakuan dari orang lain, kebebasan dan kesenangan. Nah, tapi yang kita bahas bukan kita ya, tapi tentang anak didik kita. Jadi mari kita bersama-sama, ketika anak itu dalam masalah, maka kita analisis terlebih dahulu sebetulnya anak ini memiliki masalah pada kebutuhan dasar yang mana. Nah, dalam mengatasi permasalahan tadi ada sebuah cara yang bisa kita lakukan, yaitu melalui segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses atau dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dalam segitiga restitusi itu ada 3 tindakan yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah dengan menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas. Ini kita buat berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi jangan pernah menghakimi anak, menghukum anak dari sebuah kesalahan. Tapi kita maklumi bahwa tidak ada manusia yang sempurna, ya kan Mas Eko? Iya, tidak ada manusia yang sempurna. Semua orang pasti pernah berbuat kesalahan. Dan kesalahan ini adalah bagian dari proses pembelajaran. Kita tahu salah itu kita tahu benar dari hal yang salah, seperti itu. Karena kita harus melakukan sesuatu yang salah dulu sebelum kita bisa mengambil tindakan yang tepat atau yang benar. Yang kedua, berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal menjadi identitas sukses. Yang ketiga, jangan mengkritik murid yang sedang mengalami kegagalan identitas. Kegagalan identitas itu misalnya apa? Kita mendapati anak di dalam kelas yang jarang mengerjakan tugas. Sepertinya kalau masalah seperti ini kayaknya di tiap kelas itu terjadi ya. Ya. Nah, itu kita jangan langsung ngecap bahwa anak itu adalah bocah ndablik. Ya. Walaupun anak itu kadang sing ora garap PR yang itu saja. Sing rajin ya rajin, sing ora ya ora. Biasanya yang terjadi seperti itu. Maka jika mendapati anak seperti itu, yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan identitas dulu. Kita dekati murid tersebut dulu, kita tanya dulu alasannya apa. Jangan langsung kita kritik, ya. Setelah kita berhasil menstabilkan identitas, yang kita lakukan kedua adalah validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah ini kita lakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi setiap tindakan itu memiliki tujuan. Yang kedua, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Yang ketiga, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan
murid, dari yang tidak baik menjadi baik. Yang keempat, pernyataan atau pertanyaan disampaikan dengan nada suara yang tidak menghakimi atau memojokkan. Jadi ketika kita menanyakan tadi di langkah yang pertama, menstabilkan identitas, setelah kita selesai menstabilkan identitas di sini itu kita menggali permasalahan yang terjadi itu apa. Ya, anak seperti kemarin Arsy ya Putri yang disuruh lomba tidak pernah mau kan, kita tanya dulu sebabnya apa. Jadi kita menstabilkan identitas anak dulu di situ. Nah setelah itu kita validasi tindakan yang salah. Oke lah Bu Guru ngerti kamu nggak mau ikut lomba karena merasa malas terbebani. Karena merasa malas terbebani megah mikir, intinya kan itu. Nah di sini kita melakukan validasi tindakan yang salah. Kita ya memaklumi, tapi kan di sisi lain lomba ini juga untuk mengasah keterampilan, untuk mengasah kemampuan, juga sebagai apa ya, daya saing dengan teman-temannya seperti itu kan, untuk memunculkan potensi dari dalam dirinya. Nah, kita lakukan itu di validasi tindakan yang salah. Kemudian langkah yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ini adalah langkah restitusi segitiga yang terakhir. Kita tanya anak tersebut, jadi kok karepe kepriwe? Kamu ini mau seperti apa? Kamu ingin menjadi manusia yang seperti apa? Ya. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Jadi segala tindakan kita itu muncul itu karena faktor utama itu adalah motivasi intrinsik dari dalam diri kita. Apapun tindakan kita itu motivasinya adalah dari dalam diri. Yang kedua, saat perilaku telah divalidasi, maka murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Demikian teman-teman yang dapat saya sampaikan mengenai budaya positif dari modul 1.4. Sebelum saya tutup mungkin ada tanggapan atau pertanyaan dari teman-teman. Putri, silakan. Ya, Bapak Ibu, saya izin menyampaikan. Saya merasa senang hari ini mendapatkan ilmu pengetahuan yang baru dari Ibu Umi Khotifah. Terima kasih ya Ibu Umi. Setelah tadi kita mendengarkan bersama-sama atau memperhatikan bersama-sama penjelasan dari Ibu Umi, saya pribadi jadi tahu ternyata selama ini saya salah. Seringnya itu saya memposisikan diri sebagai kalau saya lebih seringnya itu sebagai teman. Jadi pada anak diri saya itu saya mengambil diri sebagai teman. Nah hasilnya itu malah justru mereka menganggap itu saya kayak nggak dihargai karena sebagai teman sih seperti itu. Kalau mungkin Bapak Ibu yang lain ada mungkin yang jadi pembuat tersebut salah, atau mungkin pemantau atau mungkin penghukum gitu. Pak Eko ya pernah ya pasti setiap guru sudah pernah mengambil posisi salah satu di antara yang 5 tadi. Kemudian yang merupakan ilmu baru lagi adalah restitusi. Saya jadi tahu ternyata ketika ada masalah pada murid saya, oh ternyata ada langkah-langkahnya, yaitu melalui segitiga restitusi. Itu saja sih, terima kasih. Menurut saya ini sangat menginspirasi sekali. Boleh minta tepuk tangannya tuh Bu Umi?